Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Yang terhormat Bapak Ibu wali siswa yang saat ini telah mendampingi putra-putrinya dalam melaksanakan MPLS. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf, anak-anakku semua, salam kenal dan yang saya cintai. Pertama, kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena rahmat taufik dan hidayahnya pagi hari ini dapat melaksanakan pembukaan MPLS kelas 7 SMP Negeri 1 Tikung tahun pelajaran 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, selawat serta salam tetap terlimpahkan pada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo anak-anakku. Halo mendengar ibu sayang. Bisa mendengar. Anak-anakku, gimana? Sehat-sehat semua sayang? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Anak-anakku semua yang saya cintai dan salam kenal dari kami semua. Terima kasih di pagi hari ini anak-anakku sudah bisa fokus. Yang belum fokus, yang belum serius, tolong segera menyesuaikan diri dalam pelaksanaan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Tikung tahun pelajaran 2021-2022. Nantinya anak-anakku akan mendapatkan materi dari Bapak Ibu Pembina, antaranya pengenalan sekolah, pengenalan lingkungan sekolah, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Pembina. Pak Ibu, ya, materi wawasan kebangsaan, cara belajar yang baik, anak-anak agar dapat memperoleh gambaran gimana di SMP Negeri 1. Pandemi tidak menjadi penghalang bagi kita untuk bisa bertemu pada anak-anakku semua. Ada cara-cara yang bisa mempertemukan kita, di antaranya seperti ini. Anak-anakku bisa melihat ibu, bapak ibu guru bisa melihat anak-anakku semuanya di rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jadinya nanti dalam pengenalan sekolah nanti anak-anakku bisa tahu nama-nama bapak ibu guru yang mengajar apa di lingkungan sekolah, di sekolah ini. Lingkungan sekolah perlu anak-anakku ketahui bahwa SMP Negeri 1 Tikung sudah sekolah adiwiyata yang menuju sekolah adiwiyata nasional. Sekolah ramah anak, sekolah yang mengutamakan karakter, pendidikan karakter. Jadi anak-anakku nanti dari yang tidak tahu menjadi tahu. Anak-anakku semua yang saya cintai, mulai tanggal 12 Juli tahun 2021, anak-anakku resmi menjadi siswa SMP Negeri 1 Tikung. Berarti satu tingkat setelah anak-anakku di SD. Sudah menginjak remaja. Tolong bisa adaptasi.
Karena di sekolah yang baru, kelas-kelas yang baru, anak-anakku memperoleh teman baru pula yang berbeda karakter. Jadi nanti akan bisa menyesuaikan diri di lingkungan SMP Negeri 1 Tikung. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, semuanya dapat melihat ya, dapat mendengar ya. Iya. Alhamdulillah. Ini ada yang apa satu HP dipakai 2 orang apa enggak? Ada tidak? Kalau ada, tetap mematuhi protokol kesehatan. Lalu masker jangan pernah dilepas apabila keluar rumah atau berdekatan dengan teman-teman yang lain. Sering cuci tangan, jaga jarak, protokol kesehatan. Insya Allah nanti kalau anak-anakku beserta keluarga bisa mematuhi, insya Allah nanti virus akan hilang dengan sendirinya. Amin. Ya Allah, semoga kita bisa di tahun pelajaran 2021-2022 mudah-mudahan sekolah bisa PTM pelaksanaan tatap muka, berdoa semuanya agar bisa tatap muka kembali seperti sedia kala. Sementara sampai tanggal 20 anak-anakku mendapatkan materi daring atau online dari Bapak Ibu guru yang nantinya akan diberikan jadwal pembelajaran. Jadi tolong diperhatikan betul. Tetap sehat ya. Sehat semuanya sayang. Sehat. Ada sehat. Anak-anakku nantinya setelah ini ada sambutan dari Bapak Kepala Dinas yang akan didengarkan oleh anak-anak semuanya. Jadi intinya masa pandemi ini tidak ada kendala, bukan menjadi alasan untuk bisa bertemu, bisa mengecam pendidikan. Anak-anakku bisa melaksanakan daring. Belajar dari jarak jauh tidak menjadi kendala untuk mendapatkan ilmu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan sebelum setelah saya buka nanti ada sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Mohon didengarkan, dicermati, dan dipahami apa yang akan disampaikan beliaunya nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya. Ikuti apa yang sudah disampaikan nanti ada Bapak Ibu guru pembina yang akan memberikan materi. Ikuti dengan cermat, pahami, sehingga anak-anakku nanti pada saat masuk PTM pembelajaran tatap muka sudah tidak asing lagi masuk di SMP Negeri 1 Tikung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah saya nyatakan dibuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anak-anakku, setelah ini anak-anakku bisa mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Mohon didengarkan dengan cermat dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, para pendidik se-Kabupaten Lamongan, anak-anakku, para pelajar se-Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah di saat pandemi ini kita senantiasa masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, sehingga besok tanggal 12 Juli 2021 kita akan memulai proses pembelajaran tahun ajaran baru. Tentu Bapak Ibu dan seluruh siswa telah mempersiapkan diri dalam proses belajar mengajar di saat pandemi ini. Saat ini Bapak Ibu guru telah mempersiapkan masa pengenalan lingkungan sekolah. Tentu masa ini yang ditunggu-tunggu oleh siswa baru tentunya demikian. Namun demikian, situasi tidak memungkinkan para siswa dan guru bisa bertemu bertatap muka. Tentu inilah yang menjadikan kita semua berpikir untuk berinovasi. Bagaimana kita proses pembelajaran ini bisa berlangsung dengan baik, bisa berlangsung dengan aman, dan tentunya tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Telah dipersiapkan, saya lihat seluruh sekolah-sekolah mempersiapkan bagaimana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dalam proses masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Banyak hal yang sudah dilakukan. Tentu inilah yang kita harapkan, bahwa pandemi bukanlah halangan kita untuk meningkatkan pendidikan sekolah di Kabupaten Lamongan. Pandemi bukan hanya sebagai wujud daripada ujian Allah, tetapi pandemi akan memberikan banyak manfaat, bahwa kita dituntut untuk berikhtiar yang lebih tinggi di dalam proses meningkatkan pendidikan, meningkatkan pengetahuan anak-anak kita. Proses belajar mengajar yang kita lalui sekarang ini memang sangat sulit. Di satu sisi mungkin Bapak Ibu atau orang tua merasakan bagaimana melaksanakan pendidikan jarak jauh, utamanya bagaimana sinyal di wilayah masing-masing. Ada yang kurang baik, ada yang baik, ada yang keterbatasan kaitannya dengan kepemilikan HP, barangkali demikian. Tentu inilah kendala-kendala kita di lapangan. Tapi saya yakin dengan semangat dari seluruh masyarakat, semangat daripada para guru, itu semua saya yakin bisa diminimalisir dengan upaya-upaya itu. Kondisi saat ini di Lamongan dan di seluruh Indonesia situasinya sangat memprihatinkan. Tentu yang bisa mengubah keadaan ini adalah kita semua. Kita harus mematuhi bagaimana protokol kesehatan yang harus dan wajib kita lakukan. Kita harus patuhi himbauan-himbauan pemerintah. Kita harus patuhi segala sesuatu keputusan-keputusan pemerintah, dengan harapan pemerintah ingin pandemi ini selesai, seluruh kegiatan baik ekonomi, baik pendidikan maupun apapun bisa dilakukan. Banyak hal yang terporak-porandakan oleh pandemi ini. Ekonomi yang sangat merosot, tentunya ini juga dialami oleh Bapak Ibu mungkin di desa-desa.
tentu ini juga akan berimbas pada bagaimana peningkatan pendidikan kita. Tentu inilah yang perlu, gambaran-gambaran inilah yang perlu kita tata kembali, bagaimana kita bisa memberikan hal yang terbaik untuk bangsa ini di saat pandemi. Bapak Ibu Guru sudah mempersiapkan sekolah-sekolahnya di dalam proses penyiapan tatap muka. Misalnya di dalam saat ini kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Tentu dengan pembelajaran jarak jauh ini ada rentang waktu bagi sekolah untuk mempersiapkan ke depan bagaimana tata cara, bagaimana SOP yang akan dijalankan nanti pada proses tatap muka. Inilah yang mungkin Allah memberikan ujian ini guna untuk memperkuat ikhtiar kita dalam proses itu semua. Untuk itu, sebelum tatap muka selama ini saat PPKM darurat ini, kita tetap akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran melalui daring ini kita harapkan menjadi model di mana nanti di situasi seluruh wilayah kita pada zona merah. Pada zona merah ini tentu kita harus benar-benar hati-hati, harus benar-benar patuh pada protokol kesehatan, patuh pada lingkungan, sehingga semua ini anak-anak kita akan menjadi aman, para guru juga aman. Kemudian di dalam proses ini jangan lupa untuk mempersiapkan juga pertemuan tatap muka, pembelajaran tatap muka ke depan dengan mempersiapkan infrastruktur yang ada. Bagaimana prokesnya, bagaimana siswa nanti bisa jaga jarak yang sudah pernah dilakukan di tahun 2020, 2021, di mana kita sudah melaksanakan simulasi kaitannya dengan pembelajaran tatap muka. Ini harus kita refresh lagi karena pelaksanaan atau penularan saat ini, virus COVID-19 saat ini semakin mengganas, katakan demikian, sulit ditebak, dan ini semua yang harus kita cermati bersama. Kita harus berhati-hati bersama. Saya ingin nanti di dalam proses pembelajaran ini gurunya juga selamat, gurunya juga aman. Apalagi anak didik kita juga aman, anak didik kita juga selamat semua. Dengan demikian, proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik, dengan aman. Segala inovasi harus kita keluarkan. Inovasi-inovasi di bidang digital ini, misalnya setiap guru mata pelajaran, apapun pelajaran-pelajaran yang ada ini, modul-modul apa yang digunakan, sewaktu-waktu mungkin kita bisa tatap muka, apa yang harus kita lakukan dalam proses tatap muka itu. Ketika kita di suatu ketika kita harus kembali pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, apa yang harus kita lakukan? Ini semua sudah harus direspon, sudah harus direncanakan oleh seluruh lembaga-lembaga sekolah. Merdeka Belajar mengedepankan pada bagaimana proses pembelajaran itu, bagaimana otonomi di lembaga-lembaga sekolah itu bisa dikuatkan, sehingga masing-masing lembaga sekolah, kepala sekolah dengan seluruh gurunya dan siswa dan komitenya berkemampuan, berkekuatan untuk bisa melaksanakan apa yang harus dilakukan. Manajemen berbasis sekolah sebagai landasan kurikulum yang akan datang, dan ini merupakan proses merdeka belajar, di mana di situ sekolah sudah mempunyai perencanaan sendiri. Di beberapa sekolah mungkin berbeda di satu sekolah dengan sekolah yang lain, karena
warga sekolah di situ sudah mampu, sudah bisa melaksanakan, sudah bisa memverifikasi, sudah bisa melihat bagaimana kemampuan anak didik, bagaimana arah anak didik ke depan diarahkan, bagaimana kualitas anak didik. Jadi pendidikan inklusif itu yang nanti akan dikembangkan, sehingga para guru akan semakin tahu persis bagaimana murid satu persatu, bakat, minat dan sebagainya ini harus menjadi perhatian bersama, sehingga kemampuan didik, kemampuan pendidikan, kemampuan mata pelajaran masing-masing juga berbeda. Inilah yang nanti ke depan akan kita kembangkan, dan itu wujud itu akan memberikan nilai positif di masing-masing sekolah, termasuk bagaimana pembelajaran ke depan itu bisa lebih baik dan itu lebih berkarakter. Kita ketahui bahwa ciri khas Lamongan, orangnya ulet, orangnya tanpa tidak pandang, orangnya itu selalu semangat, orangnya itu ulet dan pantang menyerah. Dan salah satu yang paling watak dari orang Lamongan adalah patuh pada pemerintah, patuh pada aturan pemerintah. Ini yang harus kita kembangkan di mana-mana, sehingga anak-anak kita ke depan sebagai anak intelektualnya bagus dan akan diterima di seluruh tanah air, bahkan di seluruh dunia, karena mereka disiplin. Inilah bukti dari hasil pendidikan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya ucapkan selamat untuk melaksanakan tugas kepada anak-anakku semua. Selamat untuk mengenal lingkungan sekolah, selamat untuk bisa ketemu teman-temannya, ketemu gurunya walaupun dalam kondisi daring. Suatu saat pasti akan berubah, suatu saat pasti akan ketemu. Saya sampaikan selamat belajar, selamat bertugas pada ibu guru, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, kuatkan iman dan selalu berdoa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan diberikan kebahagiaan. Saya kira itu. Terima kasih. Saya ucapkan selamat melaksanakan tugas pada ibu guru, bapak guru, dan anak-anakku semua. Selamat belajar, sukses selalu, sehat selalu, dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.